Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh penulis. Sebelumnya, saya mohon kepada teman-teman untuk bantu subscribe, dan kali ini saya akan mulai menceritakan kisah nyata yang berjudul Malam Angker. Perkenalkan, nama gue K. Malam ini terasa berbeda dari biasanya. Padahal langit cerah bertabur bintang. Udara pun tidak terlalu dingin. Tapi di tempat biasa aku mancing, tidak ada seorang pun. Padahal biasanya sangat ramai. Di tempat aku dan kawan-kawanku mancing memang bukan dari kolam pemancingan, melainkan di aliran sungai kanal. Namun ikannya juga besar-besar. Aku tengok jam di HP ku menunjukkan pukul 21 malam. Namun belum ada seorang pun yang datang untuk mancing di sini. Tapi meskipun demikian, aku putuskan untuk tetap melemparkan kailku meskipun sendirian. Aku tetap semangat memancing malam yang sudah menjadi kegemaranku. Sudah hampir 1 jam berlalu. Namun anehnya, umpan pancingku tidak disambar oleh ikan. Sungguh aneh bagiku. Padahal malam ini hanya aku sendirian yang mancing. Mungkin belum waktunya ikan untuk makan umpanku. Aku tetap bersemangat sambil menyulut sebatang rokok untuk mengusir kesepian. Dari kejauhan, aku melihat ada kakek yang membawa becak dan mengangkut karung yang aku tidak tahu apa itu isinya. Kakek itu berhenti di tengah jembatan. Lalu kakek itu menghentikan becaknya dan dia melemparkan karung tersebut. Hatiku bertanya-tanya, apa yang dibuangnya? Padahal tidak pernah ada yang membuang sampah di sungai ini. Dengan rasa penasaran aku dekati kakek itu. "Kek, apa yang di dalam karung itu?" tanyaku. Namun kakek itu hanya diam dan pergi tanpa menghiraukanku. Dengan rasa penasaran yang tidak terjawab, aku pun kembali di tempat aku meninggalkan pancingku di seberang kanan sungai itu. Sejenak aku masih memikirkan kakek tadi. Namun suara rel pancingku menyadarkanku dari lamunan. Karena itu pertanda kailku dibawa ikan. Langsung saja aku ambil dan aku gulung rel pancingku. Terasa berat. Wah, dapat sambaran ikan besar ini. Terasa berat tarikannya, gumamku. Setelah beberapa kali aku tarik, baru kanan itu muncul. Tidak ada perlawanan dari ikan tersebut. Aneh, strike-nya kok gak ada perlawanan, batinku. Namun aku terus menariknya. Setelah dekat dan aku angkat, ternyata kailku menyangkut pada potongan besi. Aku mengernyitkan dahi. Loh, kenapa besinya gak lepas? Padahal cuma nyangkut. Besi itu lurus dan tidak bengkok atau melengkung. Seharusnya besi tersebut lepas kalau cuma nyangkut. Biarin, gumamku. Lalu aku lepas dan buang besi itu.
Lalu aku kembali melemparkan kailku ke tengah sungai. Aku tengok ke arah jembatan. Masih sepi. Tidak ada tanda-tanda ada pemancing yang datang. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun bagiku tidak masalah. Toh di sungai ini aku biasa mancing malam. Selang waktu, udara mulai terasa dingin menyeruak kulitku. Terasa tidak biasanya. Tidak seperti dinginnya udara malam. Namun, agak terasa dingin menyentuh bulu roma. Aku rasakan bulu-bulu halus di sekitar leherku berdiri. Namun aku coba tepiskan semua itu. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil tertawa riang. Hanya saja tidak terlihat ada anak kecil bermain. Ini kan juga sudah malam. Jadi tidak mungkin ada anak kecil di sini. Aku menengok ke kanan dan ke kiri. Namun sepi. Tiada seorang pun. Aku pun melanjutkan aktivitas mancingku. Namun tiba-tiba, Pak, 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 ada suara anak kecil yang memanggil seperti mencari ayahnya. Aku berdiri dan menengok mencari arah suara tersebut. Tapi tidak kutemukan ada anak kecil. Siapa yang mencari ayahnya tengah malam begini? Gumamku. Perasaanku semakin tidak enak. Ditambah lagi suasana malam ini semakin mencekam. Namun aku mencoba menepiskan perasaan takut ini. Aku pun kembali duduk. Dan akhirnya kailku strike untuk yang kedua kalinya. Strike, ucapku lirih sambil kutarik dan aku gulung senar pancingku. Lumayan. Ini terasa ada perlawanan, gumamku. Gembira rasanya. Pikirku dapat satu pun cukuplah. Aku langsung pulang. Sambil terus aku tarik. Setelah aku angkat, betapa terkejutnya aku. Astagfirullah. Kepala manusia, teriakku tanpa pikir panjang sambil menahan takut, serta hawa panas dingin di tubuhku. Aku memotong senar pancingku dengan korek api. Setelah itu, aku langsung beranjak naik motor dan pulang. Di perjalanan pulang, mataku masih saja terbayang kepala itu. Sungguh menyeramkan. Kailku nyangkut tepat di mata dari kepala itu. Kedua matanya melotot, bibirnya meringis, dengan kulit yang sudah membusuk. Mulutnya robek, hingga terlihat lidahnya menjulur keluar. Hawa panas dingin terasa di tubuhku, betapa gemetar tanganku. Dan masih terasa jelas bayangan kepala itu di depanku. Kupacu motorku secepat-cepatnya agar sampai di rumah. Karena jarak rumahku dengan sungai tersebut lumayan agak jauh. Dan setelahnya sampai di rumah, aku langsung mandi dengan niat agar bersih. Namun, ketika melihat air di bak mandi, bulu romaku kembali berdiri, merinding rasanya. Ketakutan yang begitu melekat. Seakan kepala itu ada di bak mandi. Aku beranjak dari kamar mandi dan hanya mencuci muka, tangan, dan kaki saja. Lalu aku rebahan di kamar tidurku sambil mencoba kupejamkan mataku. Akan tetapi tidak bisa terpejam. Kemudian aku duduk di pinggir kasurku dan kunyalakan sebatang rokok, mencoba berdamai dengan rasa takutku, sambil bertanya-tanya dalam hati, ada apa dengan malam ini? Padahal ini malam Rabu.
Kok ada kejadian menyeramkan? Toh, biasanya tidak pernah ada. Sambil kuhisap rokokku dalam-dalam dan aku hembuskan. Tiba-tiba, astagfirullah, terasa bergetar tanganku. Suara jantungku seakan bersuara keras. Oh Tuhan, kenapa aku lupa bahwa 2 hari yang lalu terjadi pembunuhan tepat di jembatan itu. Kejadiannya tepat pukul 12 malam. Itu pun aku tahu dari berita olah TKP yang dilakukan polisi keesokan harinya. Memang 2 hari yang lalu hujan rintik-rintik tidak pernah reda dari pagi sampai pagi lagi. Dari keterangan seorang yang melaporkan kejadian pembunuhan itu kepada polisi, bahwa malam itu ada 4 orang di jembatan. Namun orang yang satu terlihat tua, sedangkan yang 3 orang masih muda. Si pelapor itu bernama Pak Ngadimin, yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek. Beliau mengetahui kejadian itu dari agak jauh ketika dapat orderan mengantar pelanggan dan berteduh sambil menunggu pelanggannya pulang. Pelanggannya itu bekerja di warung lesehan. Pak Ngadimin memperhatikan ke-4 orang tersebut. Loh, hujan begini kok mancing? Gumam Pak Ngadimin. Namun semakin diperhatikan, ada keanehan. Orang yang terlihat tua itu dipukuli oleh ketiga orang lainnya, dan terlihat agak jelas orang itu dipukul kepalanya lalu dipenggal. Setelah tubuhnya terpisah dari kepalanya, lalu dibuang di sungai itu dengan dibungkus karung. Lalu ketiga orang tersebut pergi entah kemana. Dengan perasaan takut dan bercampur penasaran, baru keesokan paginya Pak Ngadimin melaporkan kejadian itu. Setelah dilakukan olah TKP, ditemukan bungkusan karung tersebut di dasar sungai. Karung tersebut sebagai pembungkus jenazah dan diberikan pemberat berupa potongan-potongan besi agar karung tidak mengambang di sungai. Setelah dievakuasi jenazah, diketahui bahwa korban tersebut berprofesi sebagai tukang ojek. Tukang becak yang setiap hari mangkal di terminal. Betapa kagetnya aku. Ternyata malam itu aku bertanya pada sosok hantu si tukang becak yang menjadi korban pembunuhan 2 hari yang lalu. Semakin takut aku dibuatnya. Malam ini aku tidak bisa tidur sampai pagi. Baru setelah pagi menjelang, aku putuskan untuk memejamkan mataku karena terkantuk. Pukul 11 siang aku terbangun dan pergi ke rumah temanku yang biasanya mancing denganku. Seraya aku punya niat ingin menceritakan kejadian malam angker itu. Setelah sampai di rumah temanku yang namanya Ali, aku langsung menceritakan semua kejadian itu. Dan ternyata temanku Ali juga mancing malam itu. Ia pun mengalami kejadian yang sama. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.